Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam sapaan rohani GKJ yang akan datang. Berbaik sekali kita bisa bertemu saat ini. Kita akan merenungkan kebenaran sabda Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang kami sembah, kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu kekal selamanya. Dengan segenap kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih atas limpahan berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terkhusus pada saat yang berbahagia ini, hamba-Mu Tuhan perbolehkan untuk menggeluti sabda kebenaran firman-Mu. Terlebih dahulu, sucikanlah hati dan pikiran kami, dan mampukanlah kami untuk berhikmat setelah kami membaca kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudari-saudara yang terkasih, pada umumnya harta yang berharga seperti perhiasan, berlian, sertifikat, saham, dan sebagainya umumnya ditempatkan pada tempat yang aman, tidak mudah untuk diambil sembarang orang. Barang tersebut bisa disimpan di almari, di brankas, bahkan seseorang menyewa tempat di safe deposit box yang biasanya menggunakan jasa bank. Namun, saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus mempunyai pandangan yang berbeda terkait dengan harta yang dimilikinya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Rasul Paulus menyatakan bahwa pengikut Kristus mempunyai harta pada dirinya yang tidak ternilai harganya, yang harus dibagikan pada dunia. Ada perbedaan. Bila mana harta yang dimiliki seseorang itu disimpan agar orang lain tidak mengetahuinya, atau bahkan tidak dibagikan pada orang lain. Tetapi harta yang dimiliki oleh Rasul Paulus harus dimiliki oleh orang lain. Lalu, harta macam apakah itu? Harta itu adalah kabar baik tentang Kristus dan kasih-Nya. Harta berharga tersebut tidak untuk disimpan saja dan disembunyikan, tetapi dibagikan sehingga oleh kasih Kristus dan anugerah Allah, setiap orang menjadi keluarga Allah. Luar biasa, saudara-saudari yang terkasih.
sangat berharga menjadi keluarga Allah. Bukankah Tuhan Yesus pernah berfirman, barang siapa yang melaksanakan firman Tuhan, ia adalah keluarga Allah. Ia adalah saudara Kristus. Lebih jauh, Tuhan Yesus dalam Markus 4 ayat 21 mengatakan, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di kaki dian yang terang. Inilah amanat orang Kristen, amanat saudara-saudari dan juga saya. Harta yang dimiliki atau cahaya Kristus yang dimiliki setiap orang Kristen tidak hanya disimpan pada diri sendiri, tetapi harus disinarkan, dinikmati oleh seisi rumah, oleh lingkungan di mana bekerja, oleh siapa saja di dalam pergaulan sehari-hari. Memang benar, saudara-saudariku yang terkasih, bahwa iman itu tidak hanya cukup diamini, tetapi harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan oleh banyak orang. Namun, saudara-saudari yang terkasih, Paulus lebih jauh menyatakan bahwa dirinya hanya gerabah tanah liat, penuh kelemahan. Ia bukanlah superhero yang mampu mengalahkan penghalang sewaktu beliau mengadakan pelayanan Injil. Bahkan dalam pelayanannya, Rasul Paulus pernah diejek. Rasul Paulus bahkan dipenjara karena pelayanan tersebut. Apakah Rasul Paulus kemudian mengeluh? Sama sekali tidak. Bahkan ia bersaksi di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh Kristus. Sebab, jika aku lemah, maka aku kuat. Dan dari apa yang kami sampaikan secara sekilas tadi, kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah Tuhan mau mengubah dan memakai kita yang lemah ini. Tuhan mampu dan sanggup mengubah kelemahan hidup kita yang berasal dari bejana tanah liat ini, yang mudah pecah ini. Tetapi kita harus benar-benar mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Ia akan mengubah kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah jangan terpaku pada kelemahan yang negatif saja atau kegagalan pelayanan masa lalu yang berhenti
pada pelayanan. Ingatlah, Filipi 3 ayat yang ke-13. Aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku dan berlari kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jika Injil Kristus bercahaya di dalam diri Anda, maka Anda mendapat percikan kemuliaan. Anda memperoleh hormat karena orang lain menghormati Injil yang saudara bawa, yang Anda dan saya adalah bejana dari tanah liat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.